wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya NPM 25020199. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang SQL lanjutan, view, index, trigger, dan juga rekening database. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi SAM atau juga kalian bisa menggunakan Laragon. Caranya kita klik dulu Laragonnya, kita klik Start All, Database. Kita klik Root, lalu kita klik Login. Kita sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya, kita akan membuat sebuah database, yaitu klik SQL Create Database, artinya membuat sebuah database dengan nama penjualan produk. Lalu klik Go. Dan ini sudah berhasil, database penjualan produknya sudah ada. Lalu kita akan buat sebuah tabel customer, kita salin, lalu kita masuk ke dalam database penjualan produk. Lalu klik SQL, lalu kita paste. Create tabel artinya membuat tabel dengan nama customer. Itu ada customer ID, yaitu ID customernya. INT itu tipe datanya berupa angka. Primary key artinya itu unik, tidak boleh sama. Dan juga ada name dan juga city. Lalu kita klik go. Lalu ini sudah berhasil dan tabel customernya sudah ada. Lalu kita akan mengisi data pada tabel customer, kita salin, lalu kita masuk ke dalam tabel customer, lalu klik SQL, lalu kita paste. Insert into artinya memasukkan data pada tabel customer. Itu ada ID customernya, ada namanya, dan ada juga kotanya. Dan ini datanya sudah berhasil dimasukkan dan sudah ada di dalam tabel customernya. Nah, kita akan membuat sebuah tabel produk, kita salin, lalu masuk ke dalam database penjualan produk. Kemudian klik SQL, lalu kita paste. Create tabel artinya membuat tabel produk, ada ID produknya, dan INT itu tipe datanya berupa angka. Primary key, dia unik, tidak boleh sama. Ada juga produk name dan juga ada kategorinya. Lalu klik go, dan ini sudah berhasil. Lalu kita akan mengisi data pada tabel produk, kita salin, lalu kita masuk ke dalam tabel produknya. Lalu klik SQL, lalu kita paste. Insert info artinya memasukkan data pada tabel produk. Itu ada ID produknya, ada produk name-nya, dan ada juga kategorinya. Lalu klik go, dan ini sudah berhasil, datanya sudah masuk ke dalam tabel produk. Kita akan membuat tabel order, kita salin, lalu kita masuk ke dalam penjualan produk, lalu kita klik SQL, lalu kita paste. Create tabel artinya membuat tabel dengan nama order. Isinya ada order ID, customer ID, order date, total amount. Lalu kita klik go. Ini sudah berhasil ya. Lalu kita akan mengisi data pada tabel order, kita salin, lalu kita masuk ke dalam tabel order. Lalu klik SQL, kemudian kita paste. Insert info artinya memasukkan data pada tabel order, lalu kita klik go. Ini sudah berhasil, datanya sudah ada di dalam tabel order. Lalu kita akan membuat tabel order details, kita salin, lalu kita masuk ke dalam DB penjualan produk. Lalu klik SQL, lalu kita paste. Create tabel artinya membuat tabel order details. Itu ada order ID-nya, produk ID, quantity, price. Lalu kita klik go.
ini sudah berhasil, tabel order detailsnya sudah ada. Lalu kita akan mengisi data pada tabel order detailnya, kita salin, lalu kita masuk ke dalam tabel order detail, lalu klik SQL, lalu kita paste di inner inputnya, masukkan data, lalu kita klik go. Inner join yaitu menampilkan data yang datanya ada pada kedua tabel. Lalu kita masuk ke dalam DB penjualan produk, lalu klik SQL, lalu kita paste, kemudian klik go, dan ini datanya sudah muncul. Left join menampilkan data pada tabel kiri meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kanan. Lalu kita klik SQL, kemudian kita paste, lalu klik go. Ini ada Andi, Budi, Citra, Dewi. Right join menampilkan data pada tabel kanan meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kiri. Klik DB penjualan produk, kemudian klik SQL, kita paste, lalu kita klik go. Dan ini data-datanya sudah ada. Akan mencari siapa yang belanja dengan total terbesar. Klik DB penjualan produk, lalu kita klik SQL, kemudian kita paste, lalu kita klik go. Lalu hasilnya adalah Andi. Lalu kita akan mencari produk yang tidak pernah terjual, kita paste, kemudian kita klik go, dan hasilnya ini tidak ada produk yang tidak pernah terjual. Fungsi agregat, kita salin, lalu kita masuk ke DB penjualan produk, kemudian kita klik SQL, kemudian kita paste. Count artinya menghitung jumlah data, sum menjumlahkan seluruh nilai, average menghitung nilai rata-rata, dan ini hasilnya. Lalu di sini ada group by, kita masuk ke DB penjualan produk, kemudian kita klik SQL, lalu kita paste. Group by itu adalah pengelompokan data, yang datanya akan sama akan dikelompokkan. Dan ini hasilnya. Kemudian ada having, kita salin, lalu kita masuk ke database penjualan produk, kemudian kita klik SQL, lalu kita paste. Having itu adalah proses filterisasi setelah proses group by. Jadi having itu dia akan menampilkan total belanja yang lebih dari 2 juta. Nah, di sini ada 7 juta dan 3 juta. Lalu di sini kita akan menampilkan produk terlaris. Kita masuk ke DB penjualan produk, kemudian kita klik SQL, kemudian kita paste. Lalu kita klik go. Dan ini ada mouse, laptop, keyboard, dan juga printer. Lalu kita akan menampilkan customer yang tidak pernah order, kita salin, kemudian ke penjualan produk, kemudian kita klik SQL, kemudian kita paste, kemudian kita klik go. Dan di sini hasilnya adalah Dewi yang tidak pernah melakukan order. Selanjutnya kita akan mengerjakan view, index, dan juga trigger. Lalu kita klik database-nya. Lalu kita paste di sini. Create view laporan dengan nama. Dan ini berhasil, lalu kita cek di sini. Nah, ini view-nya. Kita klik laporan penjualannya. Nah, di sini sudah ada namanya, kotanya, order ID-nya, dan juga order date-nya. Lalu kita akan melakukan pencarian tanpa indeks.
kita salin, kita masuk ke database-nya, lalu kita klik SQL, lalu kita paste, lalu kita klik. Ini berhasil ya, dan dia waktunya itu 0.1679. Lalu di sini kita akan melakukan pencarian setelah diindeks. Kita masuk ke database-nya, lalu kita ke SQL, lalu kita paste, lalu kita klik go. Nah, di sini waktunya setelah menggunakan indeks, waktunya menjadi lebih cepat, menjadi 0.0127. Lalu di sini kita akan melakukan trigger. Salin, kita masuk ke database-nya, lalu kita klik SQL, lalu kita paste. Trigger ini validasi otomatis tanpa aplikasi. Kuantitinya itu tidak boleh 0 atau tidak boleh negatif. Lalu sini kita klik go. Nah, di sini berhasil. Lalu kita cek dulu ya. Ini triggernya. Nah, di sini masih kosong. Lalu kita akan menguji trigger. Nah, di sini kita akan melakukan uji trigger. Kita masuk penjualan DB-nya, lalu kita klik SQL, lalu kita paste. Nah, ini kan ada negatifnya nih. Kan tadi trigger itu validasi otomatis sama aplikasi. Nah, dia itu kuantitinya tidak boleh 0 atau tidak boleh negatif. Nah, kalau di sini ada -1 kan negatif kan, berarti ntar hasilnya bakal error. Maka kita cek bakal error atau tidak. Lalu kita klik go. Nah, ini hasilnya error ya guys, karena dia ada -1-nya. Karena kuantiti tidak boleh 0 atau negatif, makanya dia error. Kita salin, kita masuk ke database, kita klik SQL, lalu di sini kita akan melakukan commit, yaitu agar transaksinya itu berhasil. Kita klik SQL, kita paste. Nih, saldo pada ID ke-1 akan digunakan 500.000, saldo pada ID kedua akan ditambah 500.000, lalu kita klik go. Dan commitnya berhasil. Kita cek. Nah, ini saldo pada ID ke-1 menjadi 1 juta dan saldo pada ID kedua menjadi 2 juta. Lalu di sini kita akan melakukan rollback, yaitu membatalkan transaksi. Kita salin, kita masuk ke database, lalu kita klik SQL, lalu kita paste, lalu kita klik go. Nah, rollbacknya berhasil. Kita lihat di rekening. Nah, saldonya itu menjadi tetap seperti tadi dikarenakan rollback itu membatalkan sebuah transaksi. Ini kita akan melakukan deadlock. Deadlock artinya dua atau lebih transaksi saling mengunci. Kita di sini akan membuka CMD, Windows R. Kita klik OK. Kita buka lagi CMD. Di sini kita akan menggunakan dua CMD. Lalu kita di sini akan menyalin dari CDC ini sampai DIN. Kita salin, kita masuk ke CMD, kita salin di CMD yang ke-1, kita enter. Lalu kita masuk ke CMD yang kedua, kita enter. Lalu kita akan menyalin yang DIN. Kita salin, kita masuk ke CMD yang ke-1, kita paste, kita enter. Lalu salin di CMD yang kedua, kita enter.
Lalu kita akan menyalin yang MySQL ini sampai P. Lalu kita paste di CMD yang ke-1, enter. Di sana ada tulisan enter password, kita enter saja. Lalu kita salin di CMD yang kedua, kita enter password ini, kita enter saja. Lalu kita salin yang show database sampai show table. Kita paste di CMD yang ke-1 dan 2. Enter. Paste. Enter. Nah, dari start transaction ini sampai ID 2 kita salin, kita paste di CMD yang pertama, lalu kita enter. Lalu kita salin yang start transaction yang kedua ini sampai ID 1, kita paste di CMD yang kedua, kita enter. Lalu di sini kita akan menunggu agar proses deadlock-nya kelihatan. Muncul nih tulisan error look wait timeout, artinya ini sudah ke deadlock. Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. See you next time.